Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abdillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa duduk kembali untuk bertalabul ilmi, dan biasa kita mengkaji tafsir surah Al-Baqarah. Maka malam ini kita akan membahas tema lain supaya tidak bosan. Kita akan membahas tentang 16 kelompok yang tidak akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang sudah ditetapkan di dalam syariat Islam berdasarkan nas Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjanjikan siapapun yang masuk ke dalam surga, maka dia akan dikekalkan di dalamnya. Dan kenikmatan yang paling tinggi di surga adalah ru'yatullahi azza wa jalla. Seorang mukmin mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terang-terangan. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang-orang kafir yang mereka tidak akan melihat Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubuh." Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir terhadap Rabb mereka pada hari itu sungguh mereka terhalang. Maksudnya tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjadikan dalil ayat ini dalilun ala annal mu'minina yarawna azza wa jal yawma idz. Berarti ketika orang-orang kafir terhalang melihat Allah, maknanya orang-orang yang beriman mereka akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga disyaratkan dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 dan juga 23. Wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah penduduk surga berseri-seri karena kepada Rabb-nya mereka memandang dan melihatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saya analogikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita tidak pernah melihat orang tua kita di dunia. Boleh jadi ketika kita lahir kita tidak bisa melihat orang tua kita. Tentu anak yang baik dan soleh dan soleha tentu merindukan, ingin menatap wajah kedua orang tuanya. Kemudian pada hari kiamat kita akan dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan orang tua kita yang selama ini tidak pernah kita mampu memandang. Tentu ini kebahagiaan luar biasa. Itu baru memandang orang tua kita yang meninggal dan kita tidak bisa melihatnya. Maka walillahil matsalul a'la. Bagaimana kalau seandainya yang dipandang itu bukan orang tua kita, tetapi
Allah yang menciptakan orang tua kita dan kita semuanya. Tentu ini kebahagiaan yang jauh lebih besar dibandingkan seseorang melihat kedua orang tuanya. Makanya dalam sebuah hadis ketika disebutkan idza dakhala ahlul jannatil jannah, apabila Allah Subhanahu wa taala takdirkan penduduk surga masuk ke dalam surga, yaqulullahu tabaraka wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, turiduna syai'an azidu, maukah kalian aku tambah kenikmatan kalian di surga ini. Jadi kisahnya seperti ini. Ketika seluruh penduduk surga itu sudah masuk ke dalam surga dan tidak ada lagi yang tersisa, termasuk orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir pula masuk surga, maka mereka akan dikumpulkan di sebuah tempat yang sangat-sangat luas sekali di surga. Kemudian Allah kumpulkan semua penduduk surga, mulai dari para nabinya, para rasulnya, para siddiqin, para syuhada, orang-orang saleh, dan seluruh manusia penghuni surga, kumpulkan di satu tempat. Dan di situ disediakan tempat-tempat khusus. Tentu paling depan adalah ulul azmi minar rusul, kemudian para rasul, kemudian para nabi, kemudian para siddiqin, syuhada, orang-orang saleh, dan yang terakhir orang-orang yang hanya duduk di tanah-tanah surga. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan hadir di hadapan penduduk surga, tapi di balik tabirnya. Dan tabirnya Allah adalah cahaya. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh penduduk surga, turiduna syai'an azidukum, maukah kalian ku tambah nikmat kalian. Ini adalah hari tambahan nikmat untuk kalian, dan aku sudah menjanjikan kepada kalian sesuatu yang tidak mungkin aku ingkari. Maka akhirnya kemudian penduduk surga serentak mengatakan, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilanal jannah wa tubaiduna anin nar. Ya Rabb, bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami, memasukkan kami ke surga, mengeluarkan kami dari neraka? Apalagi ya Rabb, sudah cukup. Tetapi tiba-tiba fakushifal hijab, tiba-tiba hijab Allah Subhanahu wa taala terbuka, di mana seluruh penduduk surga menatap ke langit, dan disitulah mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lah disitulah penduduk surga mengatakan, fama u'tu syai'an ahabba ilaihi min nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Tidak ada sesuatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seluruh penduduk surga dibandingkan mereka mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika melihat tidak berdesak-desakan, laksana mereka melihat bulan saat purnama. Maka Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian. Maka seluruh penduduk surga mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita tahu bahwa tidak ada nikmat melebihi surga itu sendiri dibandingkan ru'yatullah, orang yang memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang ingin saya jelaskan malam ini, di sana ada orang-orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat wajah Allah pada hari kiamat. Siapa mereka? Inilah yang kita akan bahas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 16 kelompok berdasarkan nas Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana 16 kelompok ini oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diizinkan untuk melihat Allah. Yang pertama disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Imran ayat 77.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji-janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan pada hari kiamat. Artinya mereka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa ada orang-orang yang menjual janji setianya dengan Allah dengan harga yang murah, yang tidak seberapa daripada dunia yang fana ini. Jadi kelompok yang pertama adalah orang-orang yang suka bersumpah dengan sumpah dusta. Ayat ini turun kepada seorang sahabat namanya Ash'ath. Dia bermasalah dengan orang Yahudi soal tanah. Jadi Ash'ath ini bermasalah dengan orang Yahudi soal kepemilikan tanah. Akhirnya kemudian Yahudi dan Ash'ath ini mendatangi Nabi SAW dan ingin bertahakum kepada Rasul. Tanah siapa yang berhak? Apakah tanahnya Ash'ath ataukah tanahnya orang Yahudi? Sesampainya kemudian di hadapan Rasul, Rasul bertanya kepada Ash'ath ini, "Ya Ash'ath, engkau punya bukti bahwa ini tanah diri?" Kata Ash'ath, "Saya tidak punya bukti wahai Rasul, tapi saya bisa bersumpah dengan mengatakan, wallahi ini tanah saya," kan gitu. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada orang Yahudi dan mengatakan, "Kau siap bersumpah bahwa itu adalah tanahmu?" Maka orang Yahudi mengatakan, "Saya pun siap bersumpah bahwa ini tanahku," gitu. Jadi saling mengklaim di sini. Lah ketika saling mengklaim inilah kemudian turun ayat ini. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka. Maksudnya sumpah dusta di sini. Maka balasannya ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka tidak akan ada bagian di akhirat. Allah tidak akan bicara dengan mereka. Allah tidak akan memandang mereka pada hari kiamat. Dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kelompok yang pertama adalah orang yang bersumpah dengan sumpah yang palsu. Dan sumpah yang palsu ini paling banyak berada di persidangan biasanya. Ya, hakim-hakim yang mereka tidak jujur, yang mereka dibayar, kemudian mendatangkan saksi-saksi palsu untuk bersumpah. Maka merekalah masuk pada firman Allah surah Al-Imran ayat 77 ini. Mereka tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal melihat Allah itu sesuatu yang luar biasa. Sudah saya jelaskan, nikmat terbesar yang ada di surga. Kenapa sedemikian besarnya ancaman orang-orang ini, di mana Allah tidak akan melihat mereka? Karena biasanya persaksian palsu, apalagi terjadi di persidangan itu, akan menjadikan seseorang kehilangan haknya, kan? Yang harusnya dia punya harta, akhirnya hilang hartanya. Yang harusnya dia tidak dihukum, artinya kemudian menjadi dihukum. Terkadang hukumannya dipenjara sekian puluh tahun, terkadang sampai hilang nyawa, gara-gara persaksian palsu tadi. Makanya kenapa kemudian ancamannya sedemikian berat? Allah tidak akan memandang mereka. Ini satu kelompok. Kemudian kelompok yang kedua, al-hakim alladhi yatahajjab an ra'iyatihi
wa la yanzuru fi hajatihim wa faqrihim. Seorang penguasa, seorang pejabat, seorang pemimpin yang mereka sama sekali tidak peduli dengan bawahannya, dengan rakyatnya, bahkan tidak memandang hajat-hajat mereka dan kefakiran mereka. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadis dari Abi Maryam Al-Azdi. Beliau mengatakan, bersabda Nabi SAW, "Man waliya min umuril muslimina syai'an." Sesiapa yang memikul tanggung jawab untuk mengurusi orang-orang Islam, fahtajaba duna khullatihim wa hajatihim wa faqrihim, kemudian dia gagal memenuhi tanggung jawabnya, dan dia sama sekali tidak melihat hajat rakyatnya, kefakiran rakyatnya, maka ihtajaballahu anhu yaumal qiyamah, Allah pun akan menghijab dirinya pada hari kiamat kepada para pemimpin-pemimpin tersebut. Maka kelompok yang kedua adalah para penguasa yang sudah ditunjuk oleh rakyat kemudian menjadi pemimpin. Ya, boleh jadi mulai dari tingkat presiden sampai kemudian tingkat yang paling rendah RT RW gitu, atau mungkin caleg gitu ya, anggota DPR dan begitu seterusnya. Maka ini masuk pada hadis ini. Ya. Setelah mereka diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin manusia, kemudian mereka tidak punya hajat untuk mengurusi manusia, hanya semata-mata mencari dunia saja, maka mereka masuk pada hadis ini. Maka Allah tidak akan melihat mereka, Allah akan menghalangi diri dari mereka. Ini pun kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga, syaikhun zanin, orang yang sudah tua, sudah kakek, sudah nenek, tetapi dia masih berzina. Kemudian yang keempat, malikun kadzdzab, para pemimpin yang dusta. Kemudian yang kelima, ailun mustakbar, orang miskin tapi sombong. Tiga kelompok ini disebutkan dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, syaikhun zanin wa malikun kadzdzab wa ailun mustakbir." Tiga kelompok, kata Rasul, Allah tidak mengajak bicara mereka pada hari kiamat kecuali dengan ucapan-ucapan yang sangat keras kepada mereka. Dan Allah tidak melihat mereka, maksudnya tidak melihat mereka dengan penglihatan rahmat. Dan Allah tidak akan membersihkan mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama, syaikhun zani, orang yang sudah tua tapi masih berzina. Kenapa kemudian di sini orang yang sudah tua berzina lebih besar dosanya dibandingkan anak muda berzina? Sampai-sampai Rasul mengatakan orang ini tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat Allah, dan tidak akan dibersihkan oleh Allah pada hari kiamat. Pertama, ikhwan, karena yang namanya orang sudah tua artinya sudah dekat dengan kematian. Kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittina wa sab'in, bahwa usia umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Dan sedikit yang melewati 70 tahun, ada tapi sedikit. Umumnya umat Nabi SAW itu usia 70 tahun sudah meninggal. Walaupun ada yang masih hidup, tidak banyak. Artinya orang yang sudah tua, usianya mungkin sudah 50 tahun ke atas, atau mungkin sudah mencapai 60 tahun. Artinya orang-orang seperti ini kan sudah dekat ajalnya, gitu maksudnya. Kalau sudah dekat ajalnya, harusnya dia lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukannya kemudian dia malah melampiaskan syahwatnya.
Makanya kenapa kemudian orang yang sudah tua renta berzina itu lebih besar dosanya dibandingkan anak muda? Karena usia dia sebenarnya sudah mendekati ajal. Ini yang pertama. Yang kedua, umumnya orang yang sudah tua, yang sudah kakek, sudah nenek itu, umumnya syahwat mereka sudah berkurang. Beda dengan anak muda, lonjak-lonjak gitu. Kalau orang tua kan syahwatnya sudah kurang. Bahkan mungkin yang perempuan kebanyakan mereka sudah menopause gitu ya. Dan syahwat yang sudah tua pun sudah berkurang tensinya. Artinya bahwa kalau kemudian syahwatnya yang lemah tersebut masih kemudian diumbar dan melakukan perzinahan, menunjukkan bahwa kakek dan nenek tersebut memang zina itu kebiasaan hidupnya. Artinya memang buruk akhlaknya. Itu sudah jadi kebiasaan dia, buruk akhlaknya. Makanya kemudian dosanya orang yang sudah tua berzina ini lebih besar dibandingkan anak muda, karena dia punya kebiasaan buruk berzina. Kemudian yang ketiga, biasanya orang yang sudah tua itu mereka sudah mencicipi yang disebut dengan nikah. Sebagian mereka sudah punya anak, sudah punya cucu kan itu. Artinya ada tempat-tempat yang halal untuk mereka. Kenapa kemudian mereka melampiaskan ke hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla? Maka dari sini menunjukkan bahwa tingkatan dosa orang yang sudah tua berzina itu lebih besar dibandingkan anak muda. Walaupun zina itu sama-sama haram, mau dilakukan anak muda atau orang tua sama saja. Cuman di sini dosa orang tua jauh lebih besar dibandingkan anak muda. Karena dari segi syahwat saja wajar anak muda itu terjerumus kepada perzinahan karena memang menggebu-gebu, lain dengan orang yang sudah tua. Makanya kata Nabi SAW, syaikhun zanin, orang yang sudah tua masih berzina ini, yang harusnya lebih taat kepada Allah di masa tuanya malah bermaksiat, makanya dosanya dilipat gandakan dibandingkan anak muda yang berzina. Ini beberapa alasan kenapa orang tua berzina itu tidak akan diajak bicara, Allah tidak akan melihatnya, dan Allah tidak akan membersihkan, dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Ini yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, malikun kadzdzab. Kata Nabi SAW, wa malikun kadzdzab. Dan para pemimpin yang berdusta. Dusta itu sifatnya orang munafik. Siapapun yang berdusta tidak mesti pemimpin. Tidak boleh dosa besar dusta itu. Makanya Imam Zahabi memasukkan kadzdzab, dusta itu bagian daripada dosa besar, dan Rasul memasukkan dusta itu alamat min alamatin nifaq. Ya, tanda dari tanda-tanda kemunafikan gitu. Tetapi kalau dusta ini dilakukan bukan orang biasa, tapi seorang pemimpin, seseorang yang memiliki masa yang banyak, maka dosa yang dilakukan orang tersebut jauh lebih besar dosanya dibandingkan orang biasa. Sebab kalau dia berdusta itu, yang terkena dusta bukan satu orang, ya kan? Tetapi masanya juga terkena dusta. Makanya kenapa pemimpin-pemimpin para pendusta itu jauh lebih besar dosanya dibandingkan rakyat biasa. Kalau kita berdusta, ya mungkin 1-2 orang saja yang kena. Nah, kalau sudah pemimpin yang menyebar hoax, ya kan, yang berdusta di hadapan masyarakatnya, korbannya banyak. Makanya kenapa kemudian para pemimpin-pemimpin yang dusta ini, mereka tidak akan diajak bicara Allah pada hari kiamat, tidak akan dipandang, tidak akan dibersihkan, dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Kemudian yang nomor 5, ailun mustakbir. Ailun, orang yang fakir, orang yang miskin, tetapi dia sombong. Ikhwan, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji zarah dari kesombongan. Datang orang kepada Nabi bertanya,
Rasul, apakah orang yang menggunakan pakaian bagus itu dianggap sombong? Apakah orang yang pakai sandal bagus itu dianggap sombong? Kata Nabi SAW, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Tidak, Allah itu indah, suka yang indah-indah. Tetapi kata Nabi SAW, Al-kibru batrul haq wa ghabdun nas. Kesombongan itu bukan karena Anda menggunakan pakaian baru, sandal baru, mobil baru, rumah baru, bukan. Tapi sombong itu kata Rasul ketika Anda mulai menolak nasihat kebenaran dan mulai meremehkan orang lain. Jadi kalau kita pakai pakaian bagus, belum dianggap sombong kecuali niatnya untuk merendahkan orang. Kalau kita punya rumah bagus, tidak dianggap sombong kecuali dalam merendahkan orang lain. Jadi niatnya yang dianggap sombong, bukan rumahnya, bukan kendaraannya, bukan pakainya, tidak. Tapi niat kita memakainya. Lah artinya begini, ikhwan, sombong itu kan ada sebab. Kenapa orang itu bisa sombong? Pasti ada sebabnya kan? Mungkin sebabnya karena dia kaya. Dengan kekayaannya dia sombong. Ya, makanya Allah mengatakan kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Terkadang manusia itu mudah melampaui batas ketika Allah bentangkan rezeki kepadanya. Terkadang orang kaya sombong wajar karena ada sebab kesombongan. Apa penyebab sombongnya? Karena kaya. Ya. Atau karena cantik, karena ganteng, karena jabatan, karena kepemimpinan. Ada sebab dia sombong itu. Tetapi di sana ada orang-orang yang tidak ada sebab untuk disombongkan, kemudian dia sombong. Itu maksudnya. Kita bisa pahami ya? Ya. Lah ada orang-orang yang tidak punya sebab dia menyombongkan dirinya, tiba-tiba dia sombong. Siapa mereka? Sudah miskin, sombong, itu maksudnya. Kenapa kemudian orang miskin kemudian sombong? Karena dia tidak punya sebab yang disombongkan, tiba-tiba dia sombong. Makanya orang kaya sombong lebih rendah dosanya dibandingkan orang miskin sombong, gitu maksudnya. Bisa dipahami ya? Ya. Hati-hati gitu. Udah miskin sombong lagi pula gitu. Kalau kaya ya nggak apa-apa lah kan itu. Artinya bahwa Nabi SAW sampai mengatakan Allah tidak akan melihat, Allah tidak akan berbicara, Allah tidak akan membersihkan. Bahkan bagi mereka azab yang pedih adalah orang miskin yang sombong. Kenapa? Karena tidak punya sebab kesombongan, dia pun sombong. Jadi, ya. Karena umumnya orang miskin itu harusnya tawadhu, rendah diri lah orang miskin itu. Sudah tahu dia miskin. Ya, dia pun sebagian mereka meminta-minta kepada orang lain. Sebagian mereka adalah mustahik, orang-orang yang mendapatkan zakat. Lah kok sombong pula ini, gimana ceritanya? Ya. Makanya kemudian Allah tidak suka dengan orang yang seperti ini. Sudah miskin sombong, karena tidak punya sebab kesombongan dia sombong. Sebenarnya sombong aja siapapun tidak boleh, orang kaya sombong pun tidak boleh. Tapi kalau orang kaya sombong itu lebih rendah dosanya dibandingkan orang miskin sombong. Itu maksud daripada hadis ini. Ya, ini yang kelima. Ya, orang-orang yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 6. Mani'u fadlil ma, orang-orang yang mencegah tidak memberikan kelebihan air. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang-orang yang tidak akan dilihat Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun mana'a fadla ma'in fayaqulullahu al-yawma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadaka. Kata Nabi SAW, orang yang tidak akan dipandang Allah adalah orang yang enggan memberikan kelebihan air minum yang dia miliki, ya. Sehingga nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, pada hari ini aku menghalangimu, kau tidak akan bisa melihatku sebagaimana engkau menghalangi manusia untuk kau berikan kelebihan air. Padahal air itu bukan hasil pekerjaan. Makanya kan ada 3 perkara yang berserikat di antara manusia: rumput, api, dan air. Itu berserikat. Ya.
Berserikat. Tidak boleh dijual belikan. Kalaupun umpamanya ada orang jual beli air, itu bukan air yang dijual, tapi jual beli jasanya. Umpamanya antum buat isi air ulang, maka kita menjual beli jasa karena antum beli alat saja berapa, kemudian listriknya, kemudian perawatannya, kemudian minta sertifikat dari pihak kesehatannya, kan banyak modal dikeluarkan, ya. Jadi kita bukan jual beli air, tetapi jual beli jasa maksudnya. Belum lagi beli galonnya dan begitu seterusnya. Ya, jadi orang tidak boleh mencegah orang minta air. Antum punya sumur, antum kan hanya ditugaskan untuk menggali. Yang mengeluarkan air itu kan Allah. Artinya bukan kita yang mengadakan air, Allah yang mengadakan air. Kita kan cuma gali saja. Lah kalau seandainya kemudian kita punya sumur, kemudian ada tetangga minta air dan kita sudah kelebihan, kemudian kita tidak memberinya, ini masuk pada hadis ini. Ini kelompok yang ke-6. Kemudian kelompok yang ke-7, sahibu bai'atin min ajli dunya fa illam yu'tahu min halam lam yuwaffalahu. Jadi sahibu bai'atin min ajli dunia, orang yang berbaiat kepada penguasa tetapi karena urusan dunia. Jadi orang yang taat mendekati penguasa, bahasa kitanya menjilat penguasa lah kan gitu ya. Dekat dengan penguasa. Tetapi urusannya bukan urusan akhirat, hanya urusan dunia saja. Kalau penguasa memberikan haknya, kita berikan hak kita. Kalau dia tidak memberikan hak, kita tidak akan memberikan hak gitu. Ingat, perintah taat kepada penguasa itu adalah Allah yang perintahkan. Walaupun penguasa kita zalim sekalipun, Allah dan Rasul yang memerintahkan kita taat. Bukan karena pemerintah memberikan haknya kepada kita baru kita taat kepada mereka. Kalau tidak memberikan haknya kepada kita, kita tidak taat. Bukan itu. Tetapi perintah taat kepada penguasa itu adalah perintah Allah. Ya, Rasul mengatakan was-sam'i wat-tha'ah. Tetaplah kau mendengar, tetaplah kau taat, kan itu ya. Kemudian juga Allah mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ini perintah Allah. Ya, bukan perintah kita gitu ya, bukan keinginan kita. Allah yang menginginkan supaya kita taat kepada penguasa. Karena ada di masyarakat kita yang berpemahaman, ya kalau pemerintah baik ya kita baiklah kan gitu. Kalau pemerintah tidak baik, ngapain kita baik pula sama mereka kan gitu ya. Salah, bahwa perintah berbuat baik kepada penguasa itu, taat kepada mereka, mendoakan mereka, itu perintah Allah. Bukan bicara tentang barter. Kalau mereka baik kita baik, mereka jahat kita jahat, bukan begitu. Ya. Makanya di sini juga di antara kelompok yang nomor 7 adalah sahibu bai'atin min ajli dunia. Mereka mau berbaiat dan taat kepada pemerintah hanya semata-mata urusan dunia saja. Kalau diberikan dunia mereka siap taat, kalau tidak taat. Maka ini juga kelompok yang ke-7 yang tidak akan dipandang oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 8, al-aqu liwalidayhi. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang nomor 9, wal mutarajjilatu. Laki-laki menyerupai perempuan. Kemudian yang nomor 10, ad-dayus, kepala rumah tangga yang tidak bertanggung jawab kepada keluarganya. Dan itu disebutkan dalam satu redaksi hadis. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. 3 kelompok yang tidak akan dipandang Allah pada hari kiamat. Yang pertama, al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada orang tua. Wal mar'atu al-mutarajjilatu al-mutasyabbihatu birrijal wad-dayuth, perempuan yang seperti laki-laki atau laki-laki yang seperti perempuan, dan juga dayuth. Jadi yang nomor 8, orang yang tidak akan dipandang Allah adalah orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Ada 7 perkara kalau kita bicara tentang durhaka kepada orang tua.
Yang pertama, durhaka kepada orang tua itu akan mendapatkan laknat. Siapapun yang durhaka kepada orang tua, maka anak tersebut akan mendapatkan laknat dari Allah. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, mal'unun man sabba abah, dilaknat orang yang mencela bapaknya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang durhaka dengan orang tua adalah penyebab ta'jil uqubah, disegerakannya siksaan Allah di dunia sebelum akhirat. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW, ithnatani yu'ajjiluhumallahu fid dunya qabla al-akhirah, al-baghyu wa uququl walidain. Dua dosa yang akan disegerakan siksanya di dunia sebelum akhirat. Pertama, kezaliman, dan yang kedua, durhaka kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, bahwa uququl walidain, orang yang durhaka kepada orang tua adalah sebab masuk neraka. Penyebab terbesar orang masuk neraka berdasarkan sabda Nabi, la yadkhulul jannah aqun, tidak akan masuk surga anak yang durhaka dengan orang tua. Kemudian yang keempat, di antara sebab mustajab doa orang tua, kalau dia berdoa keburukan kepada anak, karena anak itu durhaka kepada orang tuanya. Jangan anggap enteng kalau anak durhaka kepada orang tua, tiba-tiba orang tuanya mendoakan keburukan, maka itu satu di antara penyebab dikabulkan doa. Karena secara umum orang yang dizalimi, jangankan orang tua, orang yang dizalimi siapapun atau orang kafir sekalipun mustajab doa, ya kan? Apalagi orang tua yang dizalimi, lebih lagi mustajab doanya kan. Sudah orang tua dizalimi lagi, maka ini juga hal yang harus dikhawatirkan. Kemudian yang nomor 5, bahwa uququl walidain, orang yang durhaka kepada orang tua, dia tidak akan selamat dari berkah. Artinya dicabut berkah dalam kehidupan. Dia tidak akan senang hidupnya. Walaupun banyak harta, walaupun banyak anak, walaupun banyak kenikmatan hidupnya, tidak akan berkah. Hidupnya akan susah. Kemudian yang nomor 6, bahwa uququl walidain adalah yaftah liwalidayhi ala nafsihi, dia pun akan membuka pintu kelak kalau seandainya dia punya anak, maka anaknya akan durhaka kepada dia. Jadi kalau kita durhaka kepada orang tua, nanti anak kita durhaka kepada kita. Itu maksudnya. Bahasa lainnya hukum karma gitu ya. Kata Nabi SAW, tabarru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kepada orang tua, maka anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Dan yang terakhir nomor 7, bahwa uququl walidain adalah penyebab orang ini tertahannya doa. Ya, di antara orang yang berdoa tapi kok tidak pernah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, jangan-jangan kita ini karena durhaka kepada orang tua. Ini yang nomor 8. Kemudian yang nomor 9, al-mutarajjil. Laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya. Ya, dan ini banyak sekali hari ini. Hari ini kan sudah luar biasa gitu ya. Kita lihat seragam-seragam kerja perempuan saja hampir menyerupai laki-laki. Ya kan? Pakai celana, ya kan, kemudian pakai pakaian ketat-ketat, nampak bentuk tubuhnya, auratnya, itu kan masuk juga. Padahal kan tidak boleh wanita itu harus menutup aurat dengan cara ya tadi, dengan longgar, kemudian pakainya tebal gitu ya, kemudian tidak membuka auratnya. Maksudnya yang boleh dibuka hanya wajah dan telapak tangan saja, selebihnya harus tertutup kan itu. Tapi umumnya di masyarakat kan tidak hari ini. Kita lihat hampir di semua tempat pekerjaan perempuan itu, anggap saja di pom-pom bensin dia yang paling mudah kita lihat kan, ya seperti itu seragamnya. Dan laki-laki juga banyak juga yang jadi bencong kan, nah, ngeri juga gitu ya di masyarakat ini. Maka ini juga kata Nabi SAW, salah satu orang-orang yang tidak akan dipandang oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 10, dayus. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika memberikan makna dayus, dayus adalah alladzi yardha al-fahishata fi ahli.
kepala rumah tangga yang redha kalau seandainya terjadi kemaksiatan di tengah-tengah keluarganya. Anaknya tidak berjilbab, diam saja orang tuanya, gitu ya. Anak perempuannya pulang tengah malam, diam saja dia. Anaknya tidak sholat, ya diam saja. Ya, istrinya tidak sholat, ya tidak pernah digubris. Jadi dayuth itu intinya adalah kemaksiatan yang dilakukan anak, istri ataupun keluarganya dibiarkan saja. Itu namanya dayuth. Dan ini banyak di masyarakat, khususnya orang-orang awam itu biasa-biasa saja. Kadang-kadang kalau di desa-desa ya, zaman kita dulu, kadang-kadang ada laki-laki apel ke rumahnya, itu seneng orang tuanya. Seneng mana? Kalau nggak diapeli anaknya itu dikira nggak laku tuh anaknya. Karena zaman orang dulu kan itu. Kadang-kadang sengaja orang tuanya pergi, biar itu mungkin jodohnya. Na'udzubillah, ya kan? Ini yang nomor 10. Kemudian yang nomor 11. Yang nomor 11. Man amila amala qaumi Lut, orang yang melakukan amalnya kaum Lut, homoseksual. Kemudian yang nomor 12 asyudzud, asyadzun. Syadzun itu orang yang ada penyimpangan dalam menggauli pasangannya, seperti menggauli istrinya dari duburnya, naudzubillah. Dan ini berdasarkan satu redaksi hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, la yanzurullahu ta'ala ila rajulin ata rajulan au imra'atan fi duburi. Allah tidak akan memandang kepada laki-laki yang mendatangi laki-laki atau seseorang mendatangi pasangannya dari duburnya. Jadi yang nomor 11 adalah orang yang melakukan homoseksual. Nabi SAW pernah mengatakan 3 kali mengucapkan la'anallah man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat orang yang mengamalkan amalan kaum Lut. Kemudian Rasul mengatakan la'anallah man amila qaumi Lut. La'anallah man amila qaumi Lut. 3 kali Rasul mengatakan semoga Allah laknat, semoga Allah laknat, semoga Allah laknat orang yang melakukan amalan kaum Lut. Maksudnya homoseksual. Dan herannya di negeri kita ada orang-orang yang mereka mulai mencoba untuk melegalkan gitu ya, pernikahan sesama jenis gitu kan. Nah, sampai dulu ya kalau nggak salah itu sebagian mereka orang gay ini sampai membuat fikih gay ya, dan minta supaya diresmikan oleh MUI di mana itu, di Jawa atau di mana gitu. Jadi orang mereka sendiri membuat fikih itu. Sholatnya gay gitu. Kemudian tayamumnya gay, kemudian wudunya gay, puasanya gay gitu ya. Jadi sampai ngarang buku fikih orang itu. Alhamdulillah kemudian tidak direkomendasi oleh MUI. Ya ngapain coba? Gaynya sendiri dilarang. Ya, buat fikih pula dia. Makanya di sini kenapa demikian? Karena memang kalau mereka paham tidak ada di Quran satu perbuatan dosa yang paling banyak celaannya kecuali homoseksual. Yang paling banyak celaannya. Ya dikatakan kaumun tajhalun, orang bodoh, kaum yang zalim, kaum yang melampaui batas, kaum macam-macam. Ya di Quran. Makanya sampai para ulama mengatakan tidak ada dosa yang paling banyak celaan dalam Al-Quran melebihi homoseksual. Ya. Karena siksaannya juga luar biasa itu. Tidak ada kaum yang disiksa oleh Allah seperti siksaan kaum Lut. Bayangkan sampai ditancapkan oleh satu sayap Jibril, kemudian negaranya diangkat ke langit, habis itu dihujani meteor, kemudian ditumpahkan lagi ke bumi gitu ya. Luar biasa. Jadi kalau mereka paham bagaimana sejarah kaum Lut, harusnya mereka sadar. Dan ini bukan fitrah. Ini bukan fitrah. Ini penyimpangan. Dan ini bukan takdir, ini penyimpangan. Ya. Kemudian juga asyadzun artinya orang yang mendatangi pasangannya dari lubang duburnya, naudzubillah. Kemudian juga yang nomor 13 al-mannan. Al-mannan. Kemudian yang nomor 14 al-musbil izarahu, yang melemparkan kainnya di bawah mata kaki. Kemudian yang nomor 15 al-ba'i al-munfik sil'atahu bil kadhib, orang yang suka menjual sesuatu dengan suka bersumpah-sumpah palsu. Dan 3 perkara ini
Disebutkan dalam satu redaksi hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Faqala Rasulullah SAW thalatha marrah. Faqultu khabu wa khasir. Man hum ya Rasulullah? Qala al-mannan wal munfik sil'atahu bil halifi wal musbilu izarah. Dari Abi Dzar radhiyallahu an, dia mengatakan 3 kelompok Allah tidak akan bicara pada mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan membersihkan mereka. Dalam riwayat, Allah tidak akan melihat mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Maka Rasul menyebutnya 3 kali. Kemudian kata Nabi SAW, al-mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Jadi yang nomor 13 adalah al-mannan. Tapi kalau maksudnya mengungkit di sini artinya dia bukan mengungkit artinya kebaikan dia, tidak. Umpamanya kalau ada orang yang sudah antum kasih jasa, antum tolong dia umpamanya kan, antum kasih modal dia, antum kasih sedekah dia, tiba-tiba kemudian dia menyakiti antum. Orang yang antum kasih bantuan ini tiba-tiba menyakiti kita. Kemudian kita datang, antum ini gimana sih? Ana sudah bantu antum, tapi antum masih ngomong ana begini-begini. Nah, ini bukan manang ini. Ini nggak masalah. Ya, kalau orang ngomong seperti ini bukan termasuk mengungkit-ungkit, bukan. Ya, yang mengungkit-ungkit itu maksudnya bahwa dia merasa rugi apa yang sudah diberikan kepada orang lain, merasa rugi gitu ya. Ya, kemudian dia menginginkan balasan dari dia, menginginkan kebaikan dari dia, seolah-olah dia tanam modal kepada orang tersebut dan dia punya niat bahwa dengan saya membantu dia harusnya dibantu saya. Ya, seolah-olah dia ingin ada barter dalam kebaikannya. Ya, tapi kalau hanya mengingatkan saja, itu bukan manan, mengingatkan. Seperti umpamanya orang itu menyakiti kita sementara kita sudah bantu, kita hanya ingatkan saja. Anak kan sudah bantu antum. Masa antum ngomong sama saya tentang begini-begini? Itu mengingatkan namanya. Itu para ulama mengatakan tidak manan. Ya. Jadi manan itu maksudnya adalah karena dia ada timbal balik urusan dunia. Seolah-olah dia nolong itu supaya dia memberikan sesuatu kepadanya. Itu disebut manan. Kemudian yang nomor 14, al-musbil izarah. Al-musbil izarahu, orang yang isbal. Orang yang melembrehkan mata kakinya tertutup dengan kain. Ada yang mengatakan bahwa musbil itu dilarang bagi orang yang sombong. Adapun yang tidak sombong, maka tidak ada masalah. Kan biasa ya di masyarakat kan seperti yang dilarang itu yang sombong. Kalau tak sombong ya nggak apa-apa. Ya. Ingat bahwa riwayat-riwayat tentang masalah larangan isbal ini banyak sekali. Ya. Banyak sekali larangan-larangan, baik yang sombong ataupun yang tidak sombong. Dua-duanya ada. Ya. Larangan isbal ketika Anda sombong atau larangan isbal ketika Anda tidak sombong, dua-duanya terkena. Salah satunya hadis ini. Allah tidak akan melihat, tidak akan bicara, tidak akan mensucikan bagi orang-orang yang melembrehkan, ya, melembrehkan mata kakinya tertutup dengan kain. Makanya pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebaiknya di atas mata kaki. Kalaupun harus maka sejajar dengan mata kaki, tetapi jangan sampai membawahi mata kaki. Ya, gitu ya. Kemudian yang nomor 14 adalah nomor 15, al-ba'i al-munfik sil'atahu bil kadhib. Jual beli yang sedikit-sedikit bersumpah dengan sumpah palsu, dikit-dikit sumpah untuk melariskan dagangannya. Kan biasa ya, para pedagang itu terkadang mereka berani bersumpah-sumpah untuk melariskan dagangannya. Maka ini pun masuk ke dalam kategori hadis ini. Dan yang terakhir adalah imra'atun la tashkuru li zawjiha, wanita yang tidak pernah bersyukur dengan suaminya. Dan ini berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr, di mana Nabi SAW bersabda, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu.
bahwa Allah tidak akan memandang muka istri-istri yang tidak berterima kasih kepada suaminya, padahal dia sendiri tidak boleh tidak memerlukan kepada suami. Dia tidak bisa hidup sendiri tanpa suami. Dia masih minta bulanan kepada suami. Dia masih tinggal di rumah kontrakan yang dikontrak suami atau yang dibeli suami. Tetapi dia masih tidak bersyukur kepada suaminya. Nah, gitu maksudnya. Ya, maka istri yang seperti ini tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak tuh. Ya, di antara salah satu bengkoknya seorang istri itu adalah kufur kepada suami. Dan kita pun harus paham, ya, laki-laki harus paham bahwa kekurangan yang paling besar pada istri itu adalah biasanya istri mudah melupakan kebaikan kita sebagai suami. Itu umumnya, hampir semua manusia. Ya, termasuk istri antum juga. Ya. Karena memang ini sifat yang memang melekat pada mereka, melekat pada semua wanita ini namanya. Ya, karena wanita itu kan naqisatu aqlin wadin, sudah agamanya kurang, akalnya kurang, sehingga mereka mudah melupakan kebaikan suaminya. Ketika kemudian Nabi SAW mengatakan, aku pernah melihat neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Kemudian sahabat bertanya, apa karena mereka tidak sholat? Kata Rasul, mereka sholat. Apa mereka tidak puasa? Kata Rasul, puasa juga. Apa mereka tidak sedekah? Kata Rasul, sedekah juga. Lalu kenapa mereka banyak di neraka gitu ya? Maka Rasul mengatakan, walakinnahunna yakfurnal ashir, karena mereka suka kufur dengan suaminya. Kemudian Rasul menjelaskan apa bentuk kufurnya. Apabila engkau berbuat baik seumur hidupmu kepada istrimu, kemudian satu kali anda melakukan kesalahan, maka istri akan mengatakan, engkau belum pernah berbuat baik sedikit pun kepada. Dan itu akan antum alami. Ya. Antum alami, akan antum alami seperti itu. Dan pasti antum yang berumah tangga sudah antum alami. Cuman bahasanya kan nggak bahasa seperti itu. Ya, bahasa yang lain mungkin, abang ini nggak pernah perhatiin saya, hari-hari diperhatiin, kasih makan, kasih ini, kasih itu, bilang pula nggak pernah perhatian gitu kan. Anaknya sudah banyak dibilang nggak perhatian tuh baik, ya kan. Bulanannya tetap mengalir dari antum, bilang nggak perhatian, dari mana? Itu perhatian dia. Ya, jadi memang bahasa-bahasa ini kan bahasa Nabi seperti itu, tapi bahasa istri antum kan beda. Yang semakna dengan itu intinya, tidak perhatian lah, kurang inilah, kurang itu, macam-macam ya kan. Ya itulah makanya disebut imra'atun la tashkuru li zawjiha. Maka yang nomor 16 yang terakhir, bahwa Allah tidak akan memandang wanita yang tidak pernah bersyukur kepada suaminya. Inilah diantara 16 kelompok yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal memandang Allah adalah sebuah nikmat yang paling besar. Kalau kita mampu memandang Allah dan Allah memandang kita dengan rahmat, maka ini sebuah kenikmatan besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, ya, karena juga kondisi kurang sehat juga. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.